Sebuah kamar dengan pencahayaan nerang, tampak meja belajar dan kursi, ranjang serta lemari. Aminah duduk terpaku di kursi. Pandangannya mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Tampakan terus berwarna coklat di depan pintu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju yang normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku melihat motor lain yang berlalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Aku tidak sengaja melakukannya. Atau apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tidak ingat. Sial! Benar-benar sial! Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman, menyebarkannya ke media sosial lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu dan bapakku, dan foto kawan-kawanku semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenanglah Aminah, tenanglah. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Aku harus tenang. Aku benar-benar tak sengaja melakukannya. Tiba-tiba saja dia sudah ada di sana. Sungguh, aku tak sengaja melakukannya. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku bukan orang jahat, aku orang baik. Tanya saja pada ibu dan bapakku. Tanya saja pada kawan-kawanku. Tapi, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Ataukah kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Aku harus apa? Aminah, apa yang kau lakukan? Kau membekap wajahmu seperti itu? Apakah kau ingin mati? Sudahkah cukup satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja melakukannya. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana.
Aku tak sengaja. Oh, apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja belajar bersama teman-temanku. Kami belajar bersama, mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku memainkan ponsel selulerku saat aku makan, dan makananku tak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Atau jangan-jangan ini adalah hukuman untukku. Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo, pengawal setia Sang Hyang Seri Dewi Padi dalam Sure Ila Galigo. Ini pasti hukuman untukku karena aku tidak menghargai makanan. Ya, ini pasti hukuman untukku. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak menghabiskan makananku. Aku tidak memberikan makananku pada orang lain, padahal banyak orang yang membutuhkan dan aku malah membuangnya. Aku tidak menghargai makanan. Keterlaluan! Keterlaluan! Abida! Apakah kau jelmaan Meong Palo Karelae? Apakah kau jelmaan Meong Palo Karelae? Jawab pertanyaanku! Jawab! Mengapa kau diam saja? Mengapa? Jawab pertanyaanku. Mengapa kau diam saja? Mengapa? Benar. Benar dugaanku. Dia adalah jelmaan Meong Palo. Dia memiliki 3 belang warna di tubuhnya. Dia adalah jelmaan Meong Palo. Tidak. Tidak. Dia bukan jelmaan Meong Palo. Ini bukan hukuman untukku. Ini bukan hukuman untukku. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia telah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia juga bukan pengawal Sang Hyang Seri Dewi Padi itu. Itu hanyalah mitos kearifan yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan. Aku memang salah telah tidak menghargai makanan. Tapi ini bukan hukuman untukku. Aku akan berusaha menghargai makanan. Oh, ya. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara sejak 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang Mesir. Dia dipelihara untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia juga disebut sebagai Dewi Bastet. Dia juga diperlakukan layaknya manusia. Tapi tunggu dulu. Mengapa seperti ini? Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Tidak! Belum selesai penjelasannya. Mitos ini bermunculan dari tradisi orang-orang Mesir. Di sini disebutkan, siapapun yang menguburnya pasti akan mendapat balasan, tidak mendapatkan nasib sial. Aha, aku tahu. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi, bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima? Bagaimana kalau tuan dan nonanya menuntutku? Mereka akan menyeretku ke kantor polisi. Mereka akan memenjarakanku. Tidak, aku tidak mau. Ya Tuhan, astaga, ini mengerikan. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak, aku tidak mau. Aku mohon, maafkanlah aku. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Aku masih ingin hidup. Aku mohon,
hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Aku mohon, hiduplah kembali. Hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan semua ini sebelum bapak dan ibuku pulang. Ya, aku harus segera menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tidak, penonton tidak akan membantuku. Mereka sedang sibuk menontonku dan mereka monolog ini. Aku akan bekerja sendiri. Kalianlah yang harus bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Apakah yang datang adalah orang suruhan Tuan dan Nyonya? Apakah Tuan dan Nyonya telah mengetahuinya bahwa dia telah mati dan akulah alasannya? Apakah mereka datang untuk menjemputku? Mereka orang yang ditugaskan Tuan dan Nyonya untuk membunuhku, menangkapku. Tidak, jangan tangkap aku, jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Aku mohon, jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja melakukannya. Tiba-tiba dia melintas di depanku. Aku tak melihatnya, aku tak sengaja. Aku benar-benar tak sengaja melakukannya. Aku tak sengaja. Aku memang salah. Tapi mohon, maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Aku mohon, hiduplah kembali. Tidak. Ini adalah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan harus dimaafkan. Ini adalah murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan juga harus diberikan kesempatan. Aku memang lalai dan tidak berhati-hati. Tapi aku akan tetap bertanggung jawab. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan menceritakan kepada Tuan dan Nyonyanya apa yang terjadi sebenarnya. Aku akan bercerita. Bukankah jujur lebih baik?